Pernah nggak sih kalian lagi scroll media sosial, terus nemu perdebatan viral yang ngotot bilang kalau Rasul Paulus itu sebenarnya ngebajak kekristenan? Banyak banget loh yang nuduh kalau Paulus itu bikin agama baru yang beda total, yang lepas dari ajaran asli Yesus. Nah, selamat datang di analisis materi kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal pakai opini buat nebak-nebak, tapi kita bakal ngebongkar misteri ini pakai konteks Alkitab kuno dan bukti-bukti sejarah langsung dari abad pertama. Yuk, kita mulai. Kalau kalian perhatiin, tuduhan di internet itu ujung-ujungnya selalu balik ke satu pertanyaan tajam. Apakah Paulus ini seenaknya aja nyiptain agama baru dan ngehapus hukum Allah? Orang-orang biasanya langsung nunjuk kedua hal. Pertama, kok Paulus kayaknya ngehapus aturan sunat, padahal Yesus sendiri disunat kan? Terus kedua, kenapa orang Kristen tiba-tiba boleh makan babi, padahal jelas-jelas dilarang di hukum Alkitab? Ini tuduhan spesifik yang sering banget bikin bingung, dan pastinya butuh penjelasan yang benar-benar jernih. Di penjelasan kita kali ini ada 5 poin utama nih. Pertama, Yesus atau Paulus? Terus kita bahas konsep pluralisme hukum, aturan makanan orang asing, makna sunat dan Abraham, dan ditutup dengan kesaksian sejarah gereja. Masuk ke bagian kedua, konsep pluralisme hukum. Gini, kita mulai dari satu konsep dasar yang sebenarnya langsung ngejawab semua perdebatan tadi. Bayangin ya, sejak 1400 tahun sebelum Kristus, jauh di zaman Musa, Taurat itu ternyata udah punya yang namanya kerangka pluralisme hukum. Dunia waktu itu tuh secara eksplisit dibagi jadi dua kelompok besar, orang Israel atau Yehudim, dan orang asing atau Ger. Kenapa pembagian ini krusial banget? Karena Alkitab sendiri yang netapin kalau ada dua set aturan yang benar-benar beda buat masing-masing kelompok ini. Jadi bedanya di mana? Buat orang asing yang sekedar numpang tinggal atau dagang di wilayah Israel, mereka cuma terikat sama yang namanya mispatim, yaitu hukum moral universal. Kayak jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, aturan wajar yang berlaku di peradaban manapun lah. Di sisi lain, orang Israel punya hukum yang namanya edot dan hukim. Nah, ini tuh hukum ritual spesifik yang murni dirancang buat misahin orang Israel dari praktek-praktek penyembahan berhala bangsa-bangsa di sekitarnya. Lanjut ke bagian ketiga, aturan makanan orang asing. Terus, gimana hubungannya sama aturan makanan Yahudi yang ketat tadi? Coba deh kita lihat kitab Ulangan pasal 14 ayat 21. Ada detail yang mind-blowing banget di sini. Teks ini jelas-jelas ngelarang orang Israel makan daging dari hewan yang disembelih tanpa ngikutin hukum ritual kosher. Tapi, dengerin kelanjutannya. Mereka malah secara eksplisit diperintahkan kalau daging itu boleh dikasih atau bahkan dijual ke orang asing. Wah, ini bukti mutlak kan? Aturan makanan ketat itu dari awalnya emang nggak pernah dirancang buat diterapin ke orang non-Yahudi. Dan ini ngasih lihat logika yang super keren di balik larangan tersebut. Kalian pasti pernah dengar aturan unik soal dilarang masak anak kambing pakai air susu induknya kan? Kalau kita telusuri sejarahnya, itu ternyata murni ritual kesuburan bangsa Kanaan kuno. Aturan ini dibuat khusus biar Israel nggak ikut-ikutan ritual pagan tetangga mereka. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama ngelarang orang asing makan babi misalnya. Aturan itu murni cuma buat ngejaga identitas Israel. Ini nyadarin kita banget, ngebaca teks kuno tanpa tahu budaya aslinya bisa bikin kita narik kesimpulan yang salah banget. Sekarang kita bahas bagian keempat, makna sunat dan Abraham. Pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus aja disunat, kenapa Paulus kayaknya seenaknya ngehapus aturan itu buat gereja mula-mula? Nah, buat jawab ini, coba kita lihat garis waktu perjanjian menurut bapak-bapak gereja awal. Ada perjanjian Adam, Nuh, Musa, dan perjanjian baru. Sadar nggak ada yang hilang? Bener banget, nggak ada yang namanya fase perjanjian Abraham. Kenapa bisa gitu? Karena dalam teologi sejarah, Abraham itu bukan sekedar satu fase hukum tersendiri, melainkan dia adalah sosok yang justru menjembatani era-era tadi. Coba deh kita perhatiin baik-baik. Abraham itu dipanggil, diberkati, dan dibenarkan sama Tuhan jauh sebelum dia disunat. Justru dalam status belum disunat itulah, dia dijanjikan bakal jadi bapa buat banyak bangsa. Ini pencerahan yang luar biasa loh, karena artinya dia mewakili orang-orang non-Yahudi duluan. Baru setelah itu, dia disunat buat jadi model hukum umat Yahudi. Dan tahu nggak, ini persis banget sama logika yang dipakai Paulus. Paulus mikir, ngapain orang non-Yahudi dipaksa sunat, orang Abraham sendiri udah diakui Tuhan waktu dia belum ngelewatin ritual sunat kok. Bukti kalau Paulus itu super konsisten, bisa kita lihat dari cerita Titus dan Timotius. Waktu ada pihak-pihak yang nyoba maksa Titus, yang asli orang Yunani, buat disunat, Paulus nentang abis-abisan demi ngebela kebebasan orang non-Yahudi. Tapi, di sisi lain, Paulus malah dengan senang hati menyunat Timotius. Kok bisa beda? Ya karena ibunya Timotius itu orang Yahudi. Dari sini kelihatan kan, Paulus itu sama sekali nggak anti Taurat. Dia hormat banget sama hukum Yahudi buat orang Yahudi, tapi dia nolak keras kalau aturan itu dipaksain ke orang non-Yahudi. Masuk ke bagian kelima yang gak kalah menarik, kesaksian sejarah gereja.
Sekarang, mari kita runtuhkan mitos kalau Paulus itu musuhan sama murid-murid aslinya Yesus. Tahu nggak ide ini asalnya dari mana? Ternyata bukan dari teks kuno, teman-teman. Ini murni dari teori akademis Jerman di abad ke-19 yang namanya Mazhab Tübingen. Teori ini yang pertama kali ngarang narasi soal konflik kekristenan Petrus ngelawan kekristenan Paulus. Agak ironis ya, kritikus zaman sekarang di media sosial pada debat panas pakai teori usang ini tanpa ngecek dulu catatan sejarah asli dari abad pertama. Makanya, mari kita keluarin bukti sejarah dari abad pertama. Ini dari Clemens dari Roma, seorang pemimpin gereja mula-mula yang kenal langsung sama para rasul. Di tulisannya, Clemens muji abis-abisan dedikasinya Paulus. Dan yang bikin teori perpecahan tadi patah total, dia nempatin pujian buat Paulus ini berdampingan sama pujiannya buat Petrus. Clemens sama sekali nggak ngasih sinyal ada perpecahan, konflik, atau ajaran yang beda di antara mereka berdua. Mulus-mulus aja. Terus ada juga Ignatius dari Antioquia. Coba bayangin situasi ini. Sekitar tahun 107 Masehi, Ignatius lagi dirantai, lagi dalam perjalanan buat dihukum mati. Di momen krusial itu, dia nulis surat ke jemaat. Dan di surat itu, dia dengan penuh rasa hormat nyebut Petrus dan Paulus bareng-bareng sebagai rasul yang punya otoritas absolut. Buat saksi mata yang hidup di era itu, konsep bahwa Petrus dan Paulus punya versi agama yang musuhan itu ya memang nggak pernah ada ceritanya. Dan ini pukulan historis terlahir dari Polikarpus dari Smyrna. Dia ini bukan orang sembarangan, dia murid langsung dari Rasul Yohanes loh. Di suratnya, Polikarpus memvalidasi kalau Paulus yang diberkati itu udah ngajarin kebenaran yang akurat. Fakta bahwa murid dari murid terdekat Yesus ikut ngedukung Paulus, ini udah cukup ngebuktiin kalau peran Paulus itu fondasional dan otentik banget di gereja mula-mula. Jadi benang merahnya benar-benar jelas ya. Paulus itu nggak pernah ngebatalin hukum Allah. Sama sekali nggak. Yang dia lakuin itu murni ngentiin kesalahan fatal, yaitu maksain hukum spesifik Yahudi ke orang non-Yahudi, sesuatu yang dari sananya aja nggak pernah didukung sama Taurat. Lewat pelayanannya, Paulus berhasil ngeruntuhin tembok legalisme yang misahin banyak orang, dan justru nyatuin mereka semua di bawah satu anugerah universal. Yang ujung-ujungnya bawa kita ke pertanyaan penutup ini buat kalian pikirin. Kalau orang-orang yang hidup di abad pertama, saksi mata yang rela mempertaruhkan nyawa mereka, nggak melihat ada konflik sama sekali antara ajaran Yesus dan Paulus, terus kenapa kita hari ini harus repot-repot percaya sama rumor di media sosial? Memahami sejarah itu penting banget biar kita nggak gampang terkecoh. Teruslah kritis, baca langsung sumber aslinya, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.